Halo guys, kita berjumpa kembali saat ini di channel Buyung Kosa Putra. Ayo dong, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, sharing yang penting nih ya, penting sharing yang saya alami, ayo dukung dulu dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih tuh semua notifikasi supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, maka kita semua bisa menerima notifikasinya secara langsung. Saya akan men-sharingkan pengalaman ya. Ini pengalaman real, belum lama baru terjadi, di mana yang saya hadapi, saya lakukan melalui proses dengan cara yang benar. Apa itu? Salah satu channel saya punya yang belum lama ini dimonetisasi, tetapi proses monetisasinya saat itu mengalami kendala dan banyak yang mengalami saat itu gagal atau error di step 2, langkah 2, error ya. Karena ketika kita sudah memenuhi persyaratan, yaitu pertama minimum 1000 subscriber dan yang kedua adalah 4000 jam tayang, maka saya berusaha untuk mengajukan AdSense saya dan ternyata di step 1 saya lolos. Lalu step 1 itu kan persyaratan tadi ya, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Masuk tahap 2, yang tahap 1 dan saya tidak memberikan capturean di sini ya, saya cerita aja. Saya tidak memberikan bukti-bukti capturean karena banyak sekali gitu loh. Lalu yang tahap kedua adalah pengajuan akun Google AdSense. Nah, ini ternyata error. Errornya apa? Errornya dikatakan di situ bahwa saya punya duplikat akun Google AdSense. Nah, di sini yang akan saya sharingkan. Jadi, banyak yang mengalami hal seperti ini, error, karena mungkin dulu pernah membuka atau login ke Google AdSense dengan akunnya, datanya, maka ketika itu sudah dianggap disetujui. Jadi saya ketika mengajukan, lalu dibilang atau dijawab dengan emailnya dan ditolak juga di pengajuan Google AdSense-nya, bahwa saya dibilang sudah punya Google AdSense dengan ID bla 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 bla. Nah, ID itu memang ID itu dulu pernah saya buka dan saya membantu pihak lain, organisasi lain di dalam menggunakan ID itu, dan ternyata itu AdSense-nya sudah disetujui dan data yang tercantum di sana adalah saya. Makanya saya ditolak ketika saya pribadi mau mengajukan untuk channel saya sendiri, saya ditolak Google AdSense-nya dengan alasan duplikat. Saya banyak belajar melihat dari kesaksian-kesaksian atau sharing-sharing dari teman-teman konten kreator atau YouTuber-YouTuber yang ada di YouTube. Mereka banyak yang mengalami hal seperti ini dan yang mereka alami, mereka berusaha pada akhirnya mereka mengganti akun Google AdSense-nya atau mengajukan dengan email yang baru yang tidak ada kaitannya dengan data dia, dengan nama keluarganya yang alamatnya berbeda ya, alamatnya berbeda karena kalau alamatnya sama tetap aja ditolak. Dengan alamat yang berbeda, nama yang berbeda gitu kan, baru bisa disetujui. Nah, saya berpikir waktu itu kalau saya mengajukan dengan cara itu, saya pun sudah menyiapkan, sebenarnya sudah menyiapkan data-data yang baru, pinjam nama dari keluarga, nama dengan alamat KTP yang berbeda. Saya sudah berusaha untuk membuat akun email yang baru tersebut. Tetapi saya berpikir kalau ini gol ya pasti gol gitu kan. Tapi kan rugi, bukan data saya, sedangkan data saya dipakai oleh email yang ini sudah tidak lagi, bukan saya yang pegang. Gitu ya. Google AdSense yang dianggap duplikat itu dengan email tersebut, email itu sudah bukan saya lagi yang pegang, sudah saya serahkan, sudah saya berikan. Kan rugi dong, bukan data kita. Nah, saya juga maunya kan, ya Google AdSense-nya data saya dong gitu. Nah, akhirnya saya berjuang, saya pelajari, saya tanya rekan saya, tim saya, ini kalau ada masalah seperti ini gimana? Oh, coba aja masuk ke
Twitter, di situ kita cari tim YouTube. Saya masuk ke situ, ke tim YouTube, dan saya coba post di sana dengan kita berikan tag langsung ke tim YouTube, kita post ke dia. Ya, ada jawaban, tapi ya agak sedikit ribet lah ya, karena kita juga harus pakai bahasa Inggris segala macam. Lalu ada lagi caranya yang lebih praktis, yaitu kita masuk ke YouTube Studio. Lalu nanti di YouTube Studio itu di bagian atas itu ada chat. Bagian kanan atas ya, bagian kanan atas dekat profil kita tuh ada chat dengan tim YouTube. Saya masuk dari situ, saya langsung live chat dengan tim YouTube dari situ. Langsung saya ceritakan, ya pasti chatnya dalam bahasa Inggris ya, karena tim YouTube tidak menerima dari bahasa manapun kecuali bahasa Inggris. Jadi kita chat dengan bahasa Inggris, nanya ke mereka, menceritakan kendala kita, dan mereka tahu, oh ini masalahnya ini. Satu hal yang saya alami adalah mereka selalu mengatakan, pasti masalah ini bisa selesai. Tapi memang butuh kesabaran, jadi harus sabar. Nah, saya ceritakan, saya berkata, masalahnya begini, dan ini memang lama. Mereka harus cek dulu, mereka harus cek channel kita, mereka harus cek akun kita, dan ternyata benar ditolak. Nah, pada akhirnya karena sudah terlalu panjang lama, diteruskanlah di email. Mereka itu pasti akan ada nomor pengaduan kita ya, nomor masalah kita ketika masuk ke dalam tim YouTube, di komunitas YouTube. Dia memberikan email, mengirimkan email ke saya waktu itu. Lalu saya menjawab lagi dari email-email itu bahwa dia tanya bahwa ini memang duplikat gitu kan. Dan saya mengatakan dengan jujur bahwa email itu sudah tidak lagi saya miliki. Saya tidak bisa mengaksesnya dan itu bukan lagi saya. Jadi dia tanya, jadi yang mau dipertahankan yang mana? Nah, saya mengatakan yang punya saya yang asli adalah yang ini. Jadi misalnya yang dulu itu yang A, yang sekarang yang B. Saya mau yang B yang punya saya inilah yang diaktifkan. Gitu, karena saya tidak bisa mengakses lagi yang A itu, karena itu sudah emailnya bukan saya yang pegang, saya sudah tidak bisa akses, sudah dirubah semua data-datanya. Ini tidak cepat ya Bapak Ibu Saudara ya, lama, karena ketika saya kirim email misalnya di hari ini pagi, itu akan dijawab, saya terima responnya biasanya 24 jam baru dapat lagi. Mungkin karena perbedaan jam ya antara di negara kita Indonesia dengan di sana. Karena saya nggak sabar, jujur ya, saya nggak sabar, saya sudah dengar dari YouTube sana-sini, tutorial, saya pelajarin, saya coba, sampai ada satu kesalahan yang saya lakukan. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya coba untuk membersihkan pembayaran atau metode pembayaran di dalam akun-akun saya itu, saya close, dan salah satunya adalah akun AdSense yang sedang saya proses minta ini, saya close juga. Waduh. Itu langsung di email juga sama pihak YouTube, Anda telah melakukan gitu kan penutupan, mohon direaktifkan kembali, mereka bilang begitu. Saya reaktifkan kembali terpaksa. Ketika saya reaktifkan kembali, ternyata tidak semudah itu. Begitu saya reaktifkan kembali, di situ karena sudah menutup dan mengaktifkan, bisa diaktifkan kembali, harus menunggu waktu selama 21 hari. Bayangin gitu ya. Teman-teman bisa bayangin, dan ini akhirnya menjadi sebuah pelajaran buat saya. Kita harus belajar sabar dan ikutin apa yang tim YouTube mau. Ya, ini saya buat ini bukan di channel yang sudah dimonet ya, tapi saya buat di channel ini membagi, karena di channel ini memang saya membagi untuk umum supaya bisa saling berbagi, karena di channel ini isinya tutorial, pembelajaran kuliah, ya kita sharing hal-hal yang berbau umum, yang universal. Nah, saya mau membagikan sharing ini buat teman-teman ketika menghadapi gagal di step error 2 ini, supaya tidak perlu repot mengganti data dengan KTP orang lain, alamat orang lain gitu kan ya. Nah, tetapi bisa mendapatkan yang kita punya. Akhirnya ketika mereka sudah info, saya sudah reaktifkan, dia suruh coba isi metode pembayaran, informasi pembayaran deh di Google AdSense kita. Saya coba isi, tidak bisa, tetap harus menunggu selama 21 hari. Jadi diinformasikan sabar, tunggu 22 hari, bukan 21 ya, 21 hari ke-22 baru bisa isi. Akhirnya saya menunggu selama 22 hari. Jadi kalau sampai menghadapi masalah seperti saya, teman-teman, ayo jangan sampai salah. Oh, karena ngikutin tutorial-tutorial yang ada beredar di YouTube lalu dihapus Google AdSense-nya gitu. Jangan.
Saya tunggu sampai 21 hari dan akhirnya tibalah waktunya. Di hari ke-21 saya bisa isi informasi pembayaran di Google AdSense saya. Ketika saya sudah mengisi, proses berjalan dong. Yaitu nggak sampai 6 jam tiba-tiba ada lagi pesan masuk. Ditolak, di-reject pengajuan Google AdSense-nya dengan alasan apa? Dengan alasan yang sama seperti sebelum-sebelumnya, karena duplikat. Nah, komunikasi saya dengan tim YouTube itu selalu melalui email. Dengan satu email yang ada kodenya itu, jadi dengan kode pelaporan itu, dari situ terus kita berkomunikasi gitu ya, saling mengirimkan email, membalas email di situ. Saya kirim lagi dengan bahasa Inggris pastinya. Nah, saya kirim lagi dan saya tunjukkan, saya buat screen recording saya di situ. Hasilnya seperti apa? Ingat ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi ketika kita mau melaporkan ini, usahakan kita screen recording apa yang kita lakukan, tetapi Google AdSense-nya harus dalam bahasa Inggris ya. Harus dalam bahasa Inggris. Saya coba dengan merubah ke bahasa Indonesia, itu di-reject. Mereka tidak ngerti. Mereka hanya mensupport dalam bahasa Inggris. Ingat itu ya. Saya sudah rubah dalam bahasa Inggris, saya lakukan, saya sudah mengisi informasi pembayaran, terus dapat email penolakannya, di reject-nya saya lampirkan ini, screenshot-nya saya lampirkan, saya kirim dalam email tersebut. Nah, untuk screen recording itu juga jangan kirim dalam bentuk videonya. Jadi, teman-teman harus file videonya itu taruh di Google Drive kita yang kita kirimkan linknya. Supaya karena mereka di sana tuh kerjanya tuh ada tim-timnya, tim AdSense sendiri, tim yang menerima laporan sendiri gitu ya, tim monetisasi sendiri. Nah, mereka bekerja tim. Jadi dari email itu mereka tinggal forward. Akhirnya saya tidak melakukan action apapun ya, karena mereka di dalam email-email percakapan kami itu selain mereka mengatakan pokoknya ikutin petunjuk dia, jangan lakukan yang tidak diperintahkan gitu loh. Nah, saya belajar ikutin. Akhirnya saya sudah capture penolakannya, emailnya, saya terus untuk hasil dari Google AdSense-nya dan penolakannya saya capture, saya screen recording, saya kirimlah melalui email komunikasi dengan komunitas YouTube ini ya untuk masalah ini. Akhirnya setelah saya kirim, mereka menjawab lagi dengan bahasa Inggris, mohon maaf, menyesal karena mendapat jawaban yang lagi-lagi sama seperti ini. Maka dia bilang, akhirnya apa? Dia bilang, coba kirimkan identitas saya, identitas di negara kita yang masih aktif. Akhirnya saya scan KTP saya kirim. Dan saya bilang ke mereka bahwa saya mempertahankan akun yang saya punya ini, yang di-reject ini, inilah punya saya yang sah, punya saya sendiri, dan saya minta ini yang diaktifkan. Ya, jadi ketika saya sudah kirim, saya menunggu lagi 24 jam. Oh, harus belajar sabar deh. Ya, teman-teman harus sabar benar-benar dalam hal ini. Menunggu lagi 24 jam, dan ketika sudah 24 jam besokannya, itu dapat kabar langsung email good news. Nah, good news langsung. Good newsnya apa? Google AdSense Anda telah diterima. Nah, telah disetujui. Saya cek benar. Dan settingan di dalam YouTube Studio itu tidak usah diatak-atik. Itu langsung berubah sendiri. Step 2-nya tadinya error, sudah di-reject segala macam, akhirnya done. Masuk tahap 3. Pemeriksaan atau review monetisasi untuk akun channel kita. Kalau udah tahap ini sih sebenarnya gampang, selama teman-teman videonya original punya sendiri, apalagi ya ada wajah kita yang muncul videonya. Nah, itu akan mudah mereka mereviewnya, timnya itu memeriksanya, karena ada wajah kita, dia pasti akan mudah dan itu biasanya disetujui. Yang tidak disetujui itu biasanya kalau kita re-upload orang lain punya segala macam dan tidak ada wajah kita di situ. Nah, itu biasanya jarang sekali untuk disetujui. Nah, inilah yang saya bagikan buat teman-teman ketika mengalami gagal atau gagal error ya, error di step 2 di dalam proses untuk monetisasi. Jadi, nggak perlu ganti KTP orang lain, nggak perlu rubah alamat orang lain, nggak perlu ganti email orang lain, karena saya sudah membuktikan saya bisa dengan akun saya sendiri, dengan email saya sendiri, dengan data saya sendiri, dan masalah duplikat bisa diatasi. Itu yang disampaikan oleh tim YouTube, bahwa
pasti masalah ini bisa selesai. Dan akhirnya selesai. Memang waktunya agak lama, bisa sampai 1 bulan, yaitu karena kesalahan saya. Karena saya menutup akun AdSense saya itu, meng-close-nya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan itu, ikuti petunjuk dari mereka. Dan sabarnya apa? Selalu kita kirim, dapat jawaban itu 24 jam. Ya maklumlah karena perbedaan jam ya, antara negara kita dengan negara mereka. Tetapi semua itu bisa diselesaikan. Harapan saya buat teman-teman yang mengalami gagal error di step 2 ini, bisa mengikuti apa yang sudah saya lakukan, dan akhirnya juga bisa dimonetisasi untuk channelnya. Seperti yang saya lakukan, tidak perlu mengganti KTP, tidak perlu mengganti identitas, tidak perlu punya orang lain, tapi punya kita sendiri, dan akhirnya dimonetisasi. Kiranya sharing saya ini bisa menjadi petunjuk buat teman-teman semuanya yang menghadapi gagal error ketika mengajukan AdSense ini. Jadi ayo sabarlah, belajar sabar ya. Di sini saya juga belajar sabar akhirnya gitu. Nah, tapi pasti bisa diatasi. Oke? Jadi share video ini supaya banyak orang yang mereka juga bisa tahu menghadapi hal-hal seperti ini. Tuhan memberkati. Salam transformasi.